Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma binti Ma'rifah. Saya dari kelompok 2 dengan NIM 931103419 akan mereview makalah dari kelompok 9 dengan judul penyelesaian sengketa taflis atau pailit dalam perkara ekonomi syariah. Yang pertama akan membahas tentang pengertian taflis dan atau pailit. Yang kedua, kewenangan pengadilan agama dalam sengketa taflis atau pailit. Yang ketiga, pihak-pihak dalam pengurusan taflis. Yang keempat atau yang terakhir berisi tentang akibat kepailitan. Langsung saja, pengertian dari taflis secara etimologi adalah at-taflis berarti pailit, tekor atau jatuh miskin. Orang yang pailit tersebut disebut muflis, yaitu orang yang tekor, di mana hutangnya lebih berat daripada asetnya. Dalam konteks ekonomi, istilah taflis diartikan sebagai orang-orang yang hutangnya lebih besar daripada hartanya. Selanjutnya, pada pasal 49 UU No 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa jangkauan kewenangan meliputi lingkungan pengadilan agama dalam bidang ekonomi syariah sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Hal ini dapat dipahami dari maksud kata ekonomi syariah sendiri, yang dalam penjelasan pasal tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Dengan kehadiran undang-undang perbankan syariah, kompetensi pengadilan dalam menangani persoalan sengketa perbankan syariah bukan hanya menjadi kewenangan pengadilan agama, akan tetapi pengadilan umum pun mempunyai kewenangan yang sama. Hanya menjadi kewenangan sama untuk menangani perkara sengketa perbankan syariah. Adapun cara-cara pengajuan permohonan pernyataan kepalitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan pasal 6, pihak yang dinyatakan palit adalah orang perorangan, harta warisan dan seseorang yang meninggal dunia dan seseorang yang meninggal dunia dapat dikatakan palit. Perkumpulan perseroa, penjamin, badan hukum, perkumpulan hukum bukan badan hukum, bank, perusahaan, efek. Adapun pihak-pihak yang mengajukan permohonan persyaratan palit yaitu debitur, kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, badan organisasi pasar modal, Menteri Keuangan. Akibat dari kepalitan antara lain, debitur kehilangan kewenangan dalam mengurus dan menguasai kekayaannya, serta debitur tidak lagi mempunyai kewenangan atas tindak lagi bebas harta kekayaan yang dimilikinya. Yang berhak mengurus harta palit debitur adalah kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sejak terhitung dinyatakannya pernyataan palit ditetapkan, maka para kreditur hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditur seperti dengan persetujuan kurator atau hakim pengawas. Sekian itu yang dapat saya sampaikan tentang review dari makalah kelompok 9
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.